Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di asesmen 2 mata kuliah analisis resiko. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Safira Nurul Aisyah, Sofi Komala, dan Nazwa Repalina. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari case 1. Yang pertama itu, pertanyaan pertama, jelaskan mengenai konsep greenwashing dalam sektor keuangan dan analisis bagaimana hal itu dapat merusak upaya keberlanjutan, dan berikan contohnya. Di sini jawaban kami adalah, greenwashing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik di mana perusahaan dan organisasi menampilkan diri mereka lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat merusak upaya keberlanjutan karena klaim yang menyesatkan, bahasa yang tidak jelas atau kurangnya pengetahuan, pemangku kepentingan disesatkan atau tidak disengaja. Contohnya, publik mungkin menganggap kontradiktif ketika lembaga keuangan berkomitmen untuk emisi nol bersih tetapi tidak dapat menyajikan strategi dekarbonisasi yang jelas untuk operasi mereka sendiri. Bahkan, inisiatif yang bermaksud baik dapat mengakibatkan greenwashing jika tidak dikomunikasikan dengan cara yang jelas, kredibel, dan transparan. Hal ini berpotensi mengakibatkan tuntutan hukum, kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan pemangku kepentingan, dan kerugian finansial. Selanjutnya, pertanyaan kedua, evaluasi tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan dalam melaporkan emisi skop 3 dan usulkan cara untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan. Jawabannya, emisi skop 3 lebih kompleks. Alasan utama untuk ini adalah bahwa ketersediaan data, kualitas data, dan kematangan data lebih rendah daripada emisi skop 1 dan skop 2. Skop 3 juga mencakup berbagai kategori yang berbeda, termasuk emisi tidak langsung dari rantai nilai seperti barang yang dibeli, perjalanan karyawan, dan emisi yang dibiayai. Karena tidak semua lembaga keuangan menyertakan kategori GRK lingkup 3 yang sama dalam perhitungan mereka, sulit untuk membandingkan hasilnya. Untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan, dan untuk meningkatkan komparabilitas dan menghindari greenwashing, lembaga keuangan harus memberikan detail yang lebih jelas tentang metode pelaporan mereka dan mengadopsi pedoman standar untuk emisi skop 3. Dan bagaimana dan kapan mereka akan menambahkan kategori skop 3 tambahan ke dalam perhitungan mereka. Ini membutuhkan langkah-langkah untuk menilai kematangan data dan meningkatkan silsilah data untuk kategori skop 3 di masa mendatang yang akan disertakan. Hal ini akan memungkinkan perbandingan yang lebih konsisten dan transparan di seluruh institusi yang sangat mendasar untuk menginformasikan pemangku kepentingan eksternal dengan lebih baik untuk mengarahkan dan memantau kemajuan komitmen emisi skop 3 secara internal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, bagaimana institusi keuangan dapat mengatasi risiko greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan mereka, terutama terkait dengan persyaratan CSRD. Dengan persyaratan CSRD, lembaga keuangan diharuskan untuk menunjukkan kepatuhan dalam laporan mereka. Laporan ini tidak hanya harus berisi hasil keberlanjutan, tetapi juga harus mengomunikasikan bagaimana strategi, tindakan, metrik, dan kebijakan selaras dengan komitmen yang dinyatakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan makna pentingnya komunikasi yang jelas dan transparansi dalam mencegah greenwashing. Bagaimana institusi keuangan dapat meningkatkan strategi komunikasi mereka? Jawabannya, komunikasi yang jelas dan transparansi sangat penting dalam mencegah greenwashing karena keduanya membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami. Greenwashing merujuk pada praktik perusahaan atau institusi yang menggembar-geborkan klaim lingkungan yang tidak sepenuhnya benar atau hanya dibuat-buat demi mendapatkan keuntungan, tanpa adanya substansi nyata di balik klaim tersebut. Jika komunikasi tidak jelas atau tidak transparan, publik dan konsumen dapat tertipu oleh klaim tersebut, yang dapat merusak integritas perusahaan serta merugikan lingkungan dan masyarakat. Untuk mencegah greenwashing, institusi keuangan dapat meningkatkan strategi komunitas mereka dengan menjaga keakuratan informasi, melakukan audit dan verifikasi pihak ketiga, atau mengundang pihak ketiga independen untuk mengaudit dan memverifikasi klaim keberlanjutan.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, jelaskan mengenai peran keseimbangan dalam jumlah karbon dalam strategi keberlanjutan dan analisis resiko yang terkait dengan sistem manajemen karbon yang buruk dalam perusahaan. Jawaban, salah satu pendekatan potensial untuk memenuhi komitmen nol bersih adalah melalui pengimbangan karbon, strategi yang semakin banyak digunakan oleh banyak organisasi. Pengimbangan biasanya melibatkan investasi dalam proyek yang mengurangi atau menangkap emisi di tempat lain, seperti reboisasi atau inisiatif penangkapan karbon. Tidak semua proyek pengimbangan sama-sama andal atau berdampak, dan beberapa mungkin gagal memberikan manfaat lingkungan yang dijanjikan. Karena hal ini dapat menyebabkan greenwashing, lembaga keuangan harus rajin dalam memilih proyek offset berkualitas tinggi yang dapat diverifikasi tambahan, yaitu proyek yang tidak akan terjadi tanpa pendanaan dan permanen dalam pengurangan emisinya. Sama pentingnya bagi institusi untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang memenuhi syarat sebagai pengimbangan karbon dalam strategi keberlanjutan mereka. Transparansi dalam cara offset diperhitungkan, kriteria yang digunakan untuk memilih proyek, dan penyelarasannya dengan tujuan keberlanjutan yang lebih luas sangat penting. Dan pengimbangan karbon harus melengkapi, bukan menggantikan upaya untuk mengurangi emisi di sumbernya, seperti meningkatkan efisiensi energi atau beralih ke energi terbarukan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, jelaskan 15 poin keterbatasan pelaporan emisi skop 3 dan usulkan kerangka kerja untuk meningkatkan pengumpulan data dan konsistensi di seluruh institusi keuangan. Jawabannya, yang pertama pembelian barang dan jasa, yang kedua transportasi dan distribusi produk, yang ketiga penggunaan dan pemrosesan produk, yang keempat pengelolaan akhir hidup produk, yang kelima pendistribusian dan penggunaan bahan bakar fosil oleh pemasok. Yang keenam, perjalanan bisnis. Yang ketujuh, transportasi karyawan. Yang kedelapan, penggunaan akhir produk. Yang kesembilan, lingkup finansial. Yang kesepuluh, produk dan distribusi listrik yang dibeli. Yang kesebelas, aktivitas yang terkait dengan biaya pembelian produk atau jasa. Yang ke-12, pengembangan produk. Yang ke-13, operasi pemasok dan siklus hidup produk. Yang ke-14, manajemen rantai pasokan. Yang ke-15, penggunaan perawatan kapital. Standarisasi metodologi. Yang pertama, adopsi GHG, Protokol Corporate Value Chain Standard. Yang kedua, pemetaan kategori skop 3 yang relevan. Yang ketiga, penilaian dan peningkatan kematangan data. Yang keempat, penguatan tata kelola data. Yang kelima, pelibatan pihak ketiga. Yang keenam, investasi teknologi dan data emisi. Yang ketujuh, pelaporan transparan dan bertahap. Yang kedelapan, pelatihan dan capital building. Yang kesembilan, mekanisme sertifikasi eksternal. Yang kesepuluh, kolaborasi industri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat menyeimbangi antara offsetting dan pengurangan emisi di sumbernya. Apa implikasinya bagi keberlanjutan jangka panjang? Jawabannya, institusi keuangan dapat menyeimbangi antara offsetting dan pengurangan emisi di sumbernya dengan mengurangi emisi langsung dari operasi dan portofolio investasi, mencangkup mengadopsi teknologi ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengalihkan investasi ke sektor-sektor bermisi rendah. Setelah upaya maksimal dilakukan untuk mengurangi emisi, offsetting dapat digunakan untuk menyeimbangi emisi yang tersisa. Namun, offsetting harus dilakukan dengan hati-hati, jadi pilih proyek offsetting yang memiliki integritas yang tinggi dan manfaat lingkungan yang jelas. Hindari ketergantungan berlebihan pada offsetting yang dapat mengaburkan kurangnya upaya pengurangan emisi langsung. Implikasinya bagi keberlanjutan jangka panjang. Yang pertama, menghindari resiko greenwashing, ketergantungan berlebihan pada offsetting tanpa upaya nyata dalam pengurangan emisi dapat merujuk ke reputasi institusi dan menimbulkan tuduhan greenwashing. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan keputusan regulasi institusi yang proaktif. Dapat mengurangi emisi, cenderung lebih siap menghadapi regulasi lingkungan yang semakin ketat, dan dapat menarik investor yang peduli pada keberlanjutan.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat memastikan klaim keberlanjutan mereka kredibel, terutama terkait dengan program perusahaan terkait emisi net zero. Jawabannya, untuk memastikan klaim berkelanjutan mereka, khususnya terkait program emisi net zero, institusi keuangan perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan transparan. Yang pertama, mengadopsi standar pelaporan disukai secara global. Mengikuti pelaporan secara GRI dan TCFD membantu institusi menyusun laporan keberlanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan. Standar ini mendorong pengungkapan risiko iklim dan strategi mitigasi yang terstruktur. Yang kedua, melakukan verifikasi eksternal atas pelaporan berkelanjutan, melibatkan pihak ketiga independen untuk mengaudit laporan keberlanjutan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Verifikasi ini memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan bebas dari klaim yang menyesatkan. Yang ketiga, mengintegrasikan tujuan keberlangsungan ke dalam strategi bisnis. Institusi harus memastikan bahwa komitmen net zero tercermin dalam strategi bisnis dan keputusan investasi mereka. Ini mencakup penilaian risiko iklim dalam portofolio dan pengalokasian dana ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, analisis hubungan antara komitmen berkelanjutan institusi keuangan dan dampak lingkungannya. Bagaimana strategi industri untuk dapat menyelaraskan keduanya dengan lebih efektif? Jawabannya, intuisi keuangan memiliki peran yang penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Komitmen mereka terhadap keberlanjutan dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan, tergantung pada bagaimana strategi bisnis investasi mereka diimplementasikan. Komitmen berkelanjutan yang kuat dari institusi keuangan dapat mengarah pada pengurangan emisi karbon, pelindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, jika komitmen ini tidak dilakukan oleh tindakan nyata, dapat terjadi praktik greenwashing yang merusak reputasi dan kepercayaan publik. Untuk memastikan bahwa komitmen berkelanjutan sejalan dengan dampak lingkungan yang positif, institusi keuangan dapat mengintegrasikan faktor ESG dalam keputusan investasi, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan pelaporan, melakukan verifikasi eksternal, melibatkan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, institusi keuangan dapat memastikan bahwa komitmen yang berkelanjutan mereka tidak hanya menjadi pertanyaan, tetapi juga menghasilkan dampak lingkungan yang positif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10, analisis bagaimana institusi dapat meningkatkan kualitas data untuk peningkatan pelapor berkelanjutan dan meminimalkan resiko greenwashing. Jawabannya, untuk meningkatkan kualitas data dalam pelaporan berkelanjutan dan meminimalkan resiko greenwashing, institusi keuangan dapat menerapkan yang pertama, tata kelola data berkelanjutan yang kuat, memastikan data berkelanjutan dikumpulkan, dikelola, dan dilaporkan dengan standar yang tinggi sangat penting untuk menghindari greenwashing. Yang kedua, mengadopsi standar pelaporan global mengikuti standar pelaporan seperti GRI dan TCFD membantu institusi menyusun laporan berkelanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan. Standar ini mendorong pengungkapan risiko iklim dan strategi mitigasi yang terstruktur. Yang ketiga, melakukan verifikasi eksternal atas laporan berkelanjutan, meningkatkan kredibilitas kepercayaan pemangku kepentingan. Verifikasi ini memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan bebas dari klaim yang menyesatkan. Jelaskan secara mendalam konsep analisis risiko kualitatif, serta bandingkan kelebihan dan kekurangan penggunanya dibanding dengan analisis risiko kuantitatif. Yaitu,
Jawabannya, analisis risiko kualitatif adalah pendekatan berbasis penilaian subjektif terhadap kemungkinan dan dampak risiko, cocok untuk saat data yang terbatas. Kelebihannya yaitu cepat, hemat biaya, mudah diterapkan, dan cocok untuk risiko yang kompleks. Kekurangannya adalah subjektif, rentan bias, kurang presisi, dan sulit dibandingkan antar proyek. Analisis risiko kuantitatif menggunakan data dan model matematis untuk mengukur risiko secara objektif. Kelebihannya yaitu hasil yang akurat, mendukung keputusan berbasis dengan data, memungkinkan untuk simulasi. Kekurangannya yaitu butuh data yang lengkap, kompleks, dan tidak cocok untuk risiko yang sulit diukur. Pertanyaan B, buat analisis SWOT dan PESTEL dari perusahaan yang Anda pilih di atas. SWOT PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau dalam kurung CNMA. Strength-nya, jaringan bioskop terbesar, 1.244 layar, 233 lokasi. Diversifikasikan bisnis, F&B, event, dan iklan. Platform tiket online, MTX, TixID. Weakness-nya, ketergantungan pada industri hiburan, biaya operasional yang tinggi, opportunities-nya yaitu kelas menengah tumbuh, permintaan hiburan naik, ekspansi ke kota tier 2 dan 3, konten lokal dan kolaborasi industri film. Threat-nya, kompetitor streaming digital, perubahan regulasi dan risiko kesehatan. Di sini PESTEL CNMA, politik, stabil dan mendukung industri hiburan, ekonomi yang tumbuh, risiko fluktuasi nilai tukar, sosial, perubahan preferensi dan kesadaran kesehatan, teknologi, tantangan streaming, inovasi IMAX dan 4DX, lingkungan, tuntutan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah, hukum, kepatuhan hak cipta dan regulasi keselamatan. Pertanyaan kedua, diskusikan bagaimana pendekatan analisis risiko kualitatif dapat digunakan untuk menilai dan mengelola risiko reputasi dalam industri yang sangat terregulasi seperti industri farmasi atau keuangan. Pertimbangan pula dampak dari perubahan kebijakan pemerintah atau skandal yang melibatkan industri pariwisata. Bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal mempengaruhi proses ini? Jawabannya ialah dalam industri regulasi, farmasi, keuangan, reputasi adalah aset kritikal. Pendekatan kualitatif dapat membantu. Yang pertama, expert judgment dan workshop, koleksi narasi skenario risiko reputasi, mystical product, skandal finansial dari regulator, akademis, praktisi. Kemudian yang kedua, stakeholder mapping, yaitu identifikasi aktor internal, manajemen, karyawan, dewan, dan eksternal, regulator, media, LSM, investor untuk memahami potensi narasi negatif maupun positif. Yang ketiga yaitu root cause analysis, yaitu penyebab skandal, mispelanggaran etika, kegagalan kontrol internal dipahami secara mendalam meski dalam kuantitatif yang terbatas. Yang keempat yaitu simulasi krisis atau tabletop exercise, roleplay penanganan skandal untuk menguji kesiapan protokol komunikasi. Dampak kebijakan dan skandal pariwisata yaitu yang pertama, perubahan kebijakan sensor atau jam operasional bioskop dapat menimbulkan persepsi pembatasan kebebasan budaya. Yang kedua adalah skandal keamanan acara di bioskop atau event bisa menimbulkan ketakutan massal dan memicu boikot. Pertanyaan yang ketiga, analisis risiko kualitatif sering bergantung pada penilaian dampak dan probabilitas yang bersifat subjektif. Diskusikan bagaimana bias kognitif dapat mempengaruhi proses penilaian ini dan jelaskan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko. Jawabannya, bias kognitif dalam penilaian risiko kualitatif. Jenis bias utamanya yaitu yang pertama, availability bias, risiko yang baru terjadi, pandemi dinilai lebih tinggi probabilitasnya. Anchoring, penilaian terikat angka awal, angkor, meski data berikutnya berbeda. Kemudian confirmation bias, hanya mencari data yang mendukung keyakinan awal. Lalu mitigasi, yang pertama Delphi method, yaitu anonimitas dan literasi yang mengurangi tekanan kelompok. Yang kedua framework standar,
melalui panduan risk context, assessment, dan treatment untuk konsistensi. Yang ketiga ada cross-functional teams, menghadirkan perspektif beragam, teknis, keuangan, dan operasi. Yang keempat yaitu pelatihan bias awareness, yaitu workshop cognitive debasing agar penilaian lebih reflektif. Pertanyaan keempat yaitu A. Jelaskan dalam pengelolaan risiko perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti perusahaan di sektor pariwisata ini, bagaimana analisis risiko kualitatif dapat berfungsi dalam mengidentifikasikan risiko teknis yang tidak dapat diprediksi melalui data kuantitatif. Pertanyaan yang B, buat analisis risiko secara kualitatif berdasarkan dari hasil analisis Anda di nomor 1 dan identifikasikan risiko yang mampu menyerang emiten sektor pariwisata minimal 30 risiko. Jawaban yang B, yang A, identifikasi risiko teknis yang tak terprediksi dalam sektor pariwisata maupun hiburan seperti bioskop event. Beberapa risiko teknis sulit dimodelkan kuantitatif karena kejadiannya langka. Black Swan, serangan siber skala besar, interdependency system seperti gangguan AC, pemadaman listrik, software glitch, metode kualitatif seperti FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, membantu memetakan failure modes seperti kerusakan AC dan server down, menilai severity detection secara deskriptif, kemudian mendorong diskusi multidisiplin guna menemukan langkah pencegahan. Kemudian di sini ada 30 risiko kualitatif emiten pariwisata CNMA. Yang pertama adalah pemadaman listrik mendadak, yang kedua gangguan sistem pemesanan online, yang ketiga serangan siber pada Tix ID, keempat kebocoran data pelanggan, kelima penundaan pengiriman film, keenam cacat proyektor bioskop, ketujuh wabah penyakit menular, kedelapan penurunan daya beli konsumen, kenaikan tarif PPN hiburan, sensor ketat pemerintah, skandal artis maupun film, tuntutan hukum iklan menyesatkan, ketidaksesuaian rating usia, kebakaran gedung bioskop, kerusakan sistem AC maupun sound, gangguan event offline, boikot film karena isu sosial, ketidakpuasan layanan pelanggan, downtime server Tix ID, fluktuasi nilai tukar asing, kenaikan biaya listrik, peralihan ke OTT platform, mogok kerja karyawan, ancaman terorisme di lokasi publik, volatilitas harga saham post IPO, kesalahan penggajian, risiko ESG, karbon operasional, ketidaksesuaian SOP operasional, gangguan logistik distribusi snack, dan yang terakhir ketiadaan manajemen puncak. Pertanyaan kelima, jelaskan proses untuk mengintegrasikan hasil analisis kualitatif ini dengan model perencanaan risiko yang berbasis data kuantitatif. B. Buat matriks penilaian risiko berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan dari gabungan hasil nomor 1, 2, 3, dan 4 di atas. C. Buat rekomendasi strategis berdasarkan keseluruhan hasil di atas. A. Proses integrasi. Jawabannya A. Proses integrasi kualitatif dan kuantitatif. 1. Scoring kualitatif. Terapkan skor probabilitas dan dampak 1-3 untuk setiap risiko. 2. Monetisasi risiko utama. Gunakan expected monetary value atau EMV pada risiko prioritas. 3. Monte Carlo simulation. Jalankan simulasi untuk distribusi kerugian aggregate. Keempat, decision tree. Bangun pohon keputusan untuk opsi mitigasi yang besar. Di sini ada contoh matriks penilaian resikonya. Sini bisa kita lihat resiko di sini serangan cybernya probabilitasnya 4, dampaknya 5, skornya 20, kategorinya itu ekstrim. Kemudian gangguan sistem pemesanan itu probabilitasnya 4, dampaknya 4, skornya 16, kategorinya itu tinggi. Penurunan daya belinya itu 5, dampaknya 3, skornya 15, kategorinya tinggi. Sensor film pemerintahnya probabilitasnya 3, dampaknya 4, skornya 12, kategorinya medium. Kebakaran gedung bioskop probabilitasnya 2, dampaknya 5, skornya 10, kategorinya medium. Yang terakhir untuk pertanyaan C, rekomendasi strategis. Yang pertama adalah penguatan keamanan cyber, audit berkala, penetration testing. Yang kedua, diversifikasi saluran distribusi, kolaborasi dengan platform streaming. Yang ketiga, peningkatan ESG dan efisiensi energi.
sensor otomatis, lampu LED. Yang keempat adalah manajemen krisis terstruktur, playbook reputasi, rapid response team. Yang terakhir ada data driven decision making, dashboard KPI real time.